Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang Ramadan, bulan apa? Bulan belanja. Bulan tazkiyatun nufus. Ramadan bulan tazkiyatun nufus. Meskipun dalam prakteknya di lapangan Ramadan adalah bulan belanja, sehingga belanjanya kaum muslimin ketika Ramadan naik bisa sampai 10 kali lipat. Ada satu laporan yang disampaikan oleh kawan saya, ini laporan lama ya. Di tahun 2018, berarti 4 tahun yang lalu, Ramadan 4 tahun yang lalu, kunjungan di Shopee itu mencapai 465 juta dalam waktu sebulan. Sebulan ya, 465 juta sebulan. Penduduk Indonesia berapa, Mas? Penduduk Indonesia berapa? 250 juta. Ini 465 juta. Padahal yang belanja kan yang gede ya. Penduduk Indonesia 250 juta itu yang bayi-bayi dihitung, Pak. Ini yang belanja tentu saja yang gede, yang usia 15 ke atas atau 12 tahun ke atas. Dan itu pun yang tua-tua nggak ikut belanja ya. Paling di rentang antara usia 15 sampai usia 50. Kunjungannya itu mencapai 465 juta sebulan. Dan itu hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kira-kira yang banyak belanja orang yang beragama apa, Pak? Yahudi, Nasrani, Konghucu, atau Buddha atau Hindu? Yang beragama apa? Muslim. Masya Allah. 465 juta itu kalau dibagi 30 berarti per hari kurang lebih berapa itu? 100 berapa? 150-an. Masya Allah. Banyak sekali Muslim itu, Pak ya, yang belanja. Makanya Ramadan bulan belanja. Realita di lapangan. Baik, semoga Anda tidak seperti itu. Anda adalah orang yang dikecualikan. Ramadan bagi kita adalah bulan tazkiyatun nafas, bulan dalam rangka memperbaiki diri, yang seharusnya pengaruhnya, efeknya adalah kita menjadi orang yang semakin zuhud terhadap dunia, semakin warok terhadap dunia, semakin dekat dengan akhirat, selalu ingat dengan besok akan ada apa di akhirat, bukan malah mikir dunia. Meskipun realita di lapangan orang ketika Ramadan lebih sibuk mikir dunia, sehingga begitu masuk tanggal 1 Ramadan saya dipikir bodoh Arab golek jajan opo kan gitu. Umumnya kayak gitu, Pak ya. Masya Allah. Sekarang kita ganti. Masyarakat ketika bulan Ramadan maksimalkan untuk lebih ingat akhirat, bukan ingat dunia. Tapi kalau belanja dalam rangka untuk disumbangkan, silahkan. Dalam rangka untuk menderma, silahkan. Karena ketika bulan Ramadan kita dianjurkan menjadi manusia yang lebih pemurah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu bulan di mana kita penuhi siang dan malamnya dengan ibadah selain Ramadan. Siam di siang hari, qiyam di malam hari. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, tidak ada masa di mana orang memenuhi satu bulan siang dan malam penuh dengan ibadah selain Ramadan. Siang harinya untuk siam, untuk puasa. Malam harinya untuk qiyam, untuk tahajud, untuk sholat taraweh. Minimal sak malas-malasnya orang ketika taraweh, dia dapat 11 rakaat. Begitu Idul Fitri, jadi berapa rakaat? Jadi 1 rakaat. Witir tok yang dikerjakan. Ketika Ramadan 11 rakaat, begitu Idul Fitri, jadi tinggal 1 rakaat. Sehingga kita banyak melakukan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan fungsi ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba memberikan pengaruh penyucian bagi hati.
Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Bentuknya bagaimana? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia ingat nama Rabbnya dan dia mengerjakan salat. Dan rangkaian ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu akan mensucikan hatinya. Semakin banyak ibadah dan ketaatan yang dilakukan secara ikhlas, maka semakin bersih hati yang dia miliki. Karena itu jamaah dimulakan Allah, manusia yang paling rajin ibadah diletakkan oleh Allah di mana? Di awal generasi umat ini. Nabi SAW adalah Imam Al-Abidin, Imamul Abidin, pemimpin bagi orang-orang yang rajin ibadah. Para sahabat adalah generasi manusia yang paling rajin beribadah. Apa buktinya? Mereka tahajud sampai apa, Pak? Mereka tahajud sampai apa? Bengkak kakinya. Coba di antara jamaah ada nggak yang pernah berdiri sampai bengkak kakinya? Sudah pernah ada? Belum. Mau dicoba? Tahajud sampai bengkak kakinya itu kira-kira gimana, Pak? Orang tahajud saking lamanya berdiri sampai bengkak kakinya. Mereka aja yang antri minyak goreng nggak sampai bengkak itu kaki. Padahal dia udah lama banget antri minyak goreng, berdiri lama. Tahajud berapa lama sampai membuat orang itu bengkak kakinya? Bisa jadi semalaman. Dan dulu para sahabat juga melakukan yang sama. Mereka tahajud sampai bengkak kakinya, terutama ketika Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan iman yang dengan takwa yang sebenarnya. Maka para sahabat mereka ketika turun ayat ini beribadah dengan sangat sungguh-sungguh, hatta tatawarrama qadamahum, sampai kaki mereka itu bengkak. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Inilah generasi awal yang mereka adalah manusia yang sangat rajin ibadah, sehingga mereka adalah orang-orang yang hatinya terbaik dibandingkan dengan manusia generasi setelahnya. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membanggakan kondisi para sahabat. Beliau pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dan ini perkataan Ibnu Mas'ud, innallaha nadhara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hamba. Fawajada khairal qulubi qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah jumpai hati yang terbaik di antara hati hambanya adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarahu li nafsihi wa bata'athahu bi risalati. Maka Allah pilih beliau untuk dirinya dan Allah utus beliau untuk mengemban risalahnya. Sehingga manusia yang hatinya terbaik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma nadhara ila qulubil ibad fawajada khaira qulubihim ba'da qalbi nabiyhi qalba ashabihi. Kemudian Allah Ta'ala melihat hati para hambanya. Lalu Allah jumpai hati yang terbaik setelah hati nabinya adalah hati para sahabatnya. Fakhtarahumullahu wuzara li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian memilih mereka untuk menjadi orang-orang yang menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang ikut memperjuangkan dakwah nabinya, menjadi para sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan manusia sembarangan, itu orang pilihan. Dipilih oleh Allah karena apa? Karena hatinya. Sehingga kalau ditanya hati kita dengan hati sahabat kira-kira gimana Pak Ustadz? Jauh sekali. Kita bisa bayangin kalau bapak ibu
terlahir di zaman Rasulullah SAW. Kira-kira kita bersama siapa? Musyrikin, munafikin, atau sahabat? Bandingkan amal yang kita punya dengan amal mereka. Kalau kemudian kayaknya kok nggak cocok, jangan-jangan meleset ke munafikin, jangan-jangan meleset ke, ini masalah kebersamaan ya, bukan menuduh posisi iman. Karena dulu ada orang yang mengatakan di depan Hudzaifah ibnul Yaman, ini tabi'in, andaikan saya ketemu Nabi SAW, maka Rasulullah SAW akan tak gendong kemana-mana ya. Saking semangatnya ingin memuliakan siapa? Rasulullah SAW. Apa jawab Hudzaifah? Rumangsamu. Dulu perjuangan kami itu seperti ini, diceritakan perjuangan yang terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Kalau bukan karena orang punya iman yang luar biasa, orang yang hatinya tawakalnya luar biasa, kayaknya nggak sanggup untuk dilakukan. Maka jangan kita berpikir, kalau saya hidup di zaman Nabi, saya pasti akan bisa ini, bisa ini. Belum tentu Pak, siapa Anda? Orang yang jadi sahabat itu manusia pilihan. Yang kata Ibnu Mas'ud, hatinya terbaik setelah hati Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita yang seperti ini berusaha untuk memperjuangkan perbaikan batin dengan ibadah yang mampu kita lakukan, meskipun masih banyak bercampur dengan maksiat. Ibadah kita masih banyak bercampur dengan kotoran kesalahan, kotoran bid'ah, penyimpangan, dan aneka yang membuat ibadah kita menjadi turun tingkat kualitasnya. Tapi terus kita perjuangkan. Jamaah, apa yang menyebabkan hati manusia itu menjadi kotor? Apa? Maksiat, penyakit syubhat, penyakit syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban." Ketika orang itu berbuat satu perbuatan dosa, ketika orang itu berbuat maksiat, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan noda hitam dalam hatinya. Semakin banyak maksiat yang dikerjakan, makin banyak dosa-dosa yang dititikkan dalam hatinya. Hatta ta'lu qalbah, sampai noda hitam itu menutupi permukaan batin. Sehingga kalau sudah nutupi permukaan hatinya, hidayah nggak bisa nembus. Maka dikandani angel, dituturi ngelawan, ya. Sehingga dia susah untuk mendapatkan hidayah. Sebabnya apa? Terlalu banyak maksiat yang menutupi permukaan hatinya. Butuh untuk tazkiyatun nafas. Lalu kata Nabi SAW, fa idza istaghfara wa tab, kalau dia bertaubat dan istighfar, sukila qalbuhu, hatinya dibersihkan. Wa illa zida fi qalbi hatta ta'luwa anhu, kalau tidak, maka akan ditambahkan noda-noda hitam itu sampai menutupi seluruh permukaan batinnya. Waliyadzubillah. Dengan ibadah yang kita kerjakan, maksiat sedikit demi sedikit dihilangkan. Karena kaidah dalam agama kita, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Setiap amal saleh akan menghapuskan dosa yang pernah kita kerjakan. Tayyib. Karena itulah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma memberikan nasihat. Nasihat ini sangat penting untuk kita perhatikan, sebab ini kata kunci keberhasilan Ramadan bisa menjadi bulan tazkiyatun nafas. Kata sahabat Jabir, "Idza sumta falyasum sam'aka, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk anil kadhib." Kalau kau sedang puasa, maka ajak puasa pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari berdusta, wal maharim, dan perbuatan yang haram, wada' adzal jar, dan jangan ganggu tetangga.
Lalu kata beliau, wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah. Jadilah orang yang selalu berwibawa ketika berpuasa. Bagaimana bentuk berwibawa ketika berpuasa? Berwibawa ketika puasa. Wibawa seorang mukmin bukan karena banyaknya harta, bukan karena jabatannya, bukan karena status sosialnya, tapi wibawa seorang mukmin adalah karena ketakwaannya. Apa dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Pernah enggak Pak Anda menjumpai ono wong sugih tapi tonggone suudzon? Paling duit kotor ya. Paling juga uang hasil korupsi, paling juga uang hasil ngapusi, paling uang hasil ini. Sehingga dia kaya, punya banyak fasilitas, tapi tetangganya itu curiga kepadanya. Pernah jumpai kayak gini Pak? Ada ya? Ada. Maka ada manusia yang dia punya harta, tapi dia tidak berwibawa. Masyarakat tidak menganggap dia sebagai orang yang mulia, sebab orang itu curiga dan suudzon kepada hartanya. Dan itu berkelas. Semakin tertib di tengah masyarakat ini dalam masalah urusan halal haram dunia harta, maka fungsi sosial ini akan semakin menyala. Sehingga orang itu jadi malu ketika dia bekerja di tempat yang haram. Saya pernah ketemu orang ya. Cuman saya juga nggak tahu kenapa waktu itu saya jadi kepo dengan pekerjaan orang ini. Meskipun saya tidak punya urusan sebenarnya. Beliau itu jamaah rutin. Ya karena jamaah rutin di masjid yang saya juga jamaah di situ, jadi kita sering ketemu. Suatu ketika sebelum pulang dari masjid kita ngobrol. Lalu saya kepo, Bapak kerja di mana? Beliau bilang, lama jawabnya. Wira swasta atau karyawan Pak? Bila bilang karyawan. Swasta atau negeri Pak? Saya juga nggak tahu kenapa kok saya kepo. Terus dia bilang perusahaan swasta. Masya Allah. Bergerak bidang apa Pak? Lama beliau jawab. Terakhir beliau bilang, saya di BPR. Saya di BPR. Setelah itu pergi. Sejak saat itu nggak ketemu di masjid. Wah, saya salah itu. Nyesel saya kok tanya kayak gini ya. Saya harusnya bisa bertahan untuk sholat jamaah. Beliau pindah masjid. Malu untuk ketemu. Sebenarnya orang seperti ini mengakui nggak kalau pekerjaannya itu di tempat yang nggak benar? Mengakui dia. Sampai ketemu saja itu malu. Wallahu a'lam malunya sama saya atau sama yang lain nggak tahu. Cuman sejak ketahuan beliau kerja di BPR ya, beliau merasa malu untuk ketemu. Jadi ada orang yang dia itu punya harta, tapi kadang dia merasa dirinya terhina, gak berwibawa, karena dia tahu pekerjaan saya hanya seperti ini. Mungkin dia tahu merasa kalau ini adalah riba yang haram. Ada juga orang yang punya status sosial, dia pejabat, tapi oleh masyarakat gak dihormati. Sehingga mungkin dia bisa bicara di depan umum, tapi gak didengerin. Bahkan kadang keluar kalimat tertentu malah jadi anekdot, diketawain banyak orang. Orang seperti ini wibawanya di mana? Hampir nggak ada. Teori pejabat adalah orang yang berwibawa, itu teori masa silam. Sekarang masyarakat sudah nggak memberlakukan itu. Wibawa dilihat dari sejauh mana orang itu memiliki keilmuan, komitmen yang tinggi, akhlak yang mulia, bukan dari status sosial. Makanya apa yang dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah. Jadilah manusia yang berwibawa yauma saumika, ketika kau sedang berpuasa. Bentuknya bagaimana? Orang yang selalu komitmen meninggalkan sesuatu yang haram akan terlihat sangat berwibawa. Dia berwibawa karena meninggalkan dosa. Dia berwibawa karena tidak mau maksiat. Dia berwibawa karena diajak temannya untuk korupsi, dia nggak mau.
saya menjaga wibawa saya. Orang kalau sudah doyan uang haram, jatuh Pak wibawanya Pak, nyungsep itu Pak. Makanya kalau ada orang yang dia selalu komitmen meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat, meskipun bisa jadi dia itu dibenci sama teman-temannya, tapi sebenarnya mereka itu menaruh segan kepadanya. Dibenci karena apa? Ganggu. Sebab praktek di sini jadi nggak bisa lancar gara-gara satu orang ini. Tapi sebenarnya mereka itu menaruh segan sama orang ini. Sehingga ketika orang ini berbicara dipercaya. Kami tahu Bapak itu jujur. Kami tahu Bapak itu amanah. Cuman keberadaan Bapak mengganggu ketertiban di tempat kami. Masya Allah. Lah yang dimaksud bagaimana? Kita jadi nggak bisa. Jadi serba pakewo kan ya? Jadi serba pakewo. Sehingga orang itu kadang dihormati bukan karena dia punya jabatan, bukan karena status sosial, tapi karena dia berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Ya. Kadang jamaah yang dimuliakan Allah ya. Ada beberapa orang ya, yang di masyarakat beliau ini dianggap sebagai orang yang paling anti maksiat. Itu Pak, masyarakat kadang merasa canggung dan gak enak kalau ada orang seperti ini. Ada ibu-ibu misalnya, dia gak pakai jilbab, keluar rumah dilihat banyak orang santai. Ketika datang tokoh masyarakat yang selalu sensitif dengan masalah itu, malu dia masuk rumah. Lah di banyak orang lihat dia biasa saja, kelihatan satu orang ini kenapa dia malu Pak? Contoh apa ini Pak? Orang lain menaruh wibawa, menaruh segan kepadanya. Maka orang yang mempertahankan diri tidak ikut maksiat, itu akan menyebabkan orang jadi malu kepadanya. Ada sebuah peristiwa yang ini pernah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mungkin cerita ini ma'ruf. Suatu ketika datanglah utusan kerajaan menghadap Imam Ahmad, lalu menyampaikan, wahai Imam Ahmad, kami minta bantuan. Ada apa? Salah satu wanita anggota kerajaan di tempat kami kesurupan jin, dan kami minta tolong kepada Anda untuk mengobatinya. Imam Ahmad tidak datang ke kerajaan. Apa yang beliau lakukan? Dikasih apa Pak? Sandal. Ini sandal saya, bawa. Kau bawa sandal saya. Datangi wanita itu, sampaikan kepada jinnya, ini adalah sandal Imam Ahmad. Minta jin itu keluar dari wanita ini. Kalau enggak, ya, tampar dia dengan sandal ini. Akhirnya dilaksanakanlah perintah itu. Sandal itu dibawa ke kerajaan. Sesampainya di sana, wanita tadi atau sandal tadi dibawa kepada wanita yang kesurupan dan disampaikan, ini adalah sandalnya Imam Ahmad. Beliau meminta kepada kamu untuk keluar dari wanita ini. Kalau tidak akan ditampar pakai sandal ini. Apa kata jin itu? Demi Allah, andaikan Imam Ahmad menyuruhku untuk keluar dari Baghdad, aku akan keluar dari Baghdad. Orang mau metu saka wong iki, metu saka kota Baghdad. Fa innahu ata'a rabbahu. Karena beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah, dan Allah perintahkan makhluk yang lain untuk taat kepadanya. Kewibawaan terpancar dari seorang muslim pada saat dia menjadi orang yang meninggalkan maksiat. Sementara orang yang rajin berbuat maksiat jatuh standarnya di hadapan masyarakat. Komitmen meninggalkan maksiat itu penuh dengan tantangan. Sehingga ketika ada orang yang ingin meninggalkan maksiat, terutama ibu-ibu, mungkin keluarganya terheran. Lho kowe saiki kok jilbaban, biasane metu ora tau jilbaban. Sudah bikin kaget. Tambah jilbabe gede, wah saiki jilbabmu kok gede. Peteng kabeh kaya ngene. Gelap semua warnanya. Tambah bikin heran. Mungkin bisa jadi akan ada pertentangan dengan dia, antara dia dengan keluarganya, antara dia dengan tetangganya. Oh, jangan-jangan kamu itu ikut aliran ini kok.
Tapi karena orang ini selalu komitmen, itu loh ada acara apa dangdutan, gak mau datang dia. Itu ada acara kayak gini, dia gak mau datang. Dikasih uang gak mau, Masya Allah. Orang jadi menaruh segan. Diajak salaman dengan lawan jenis, dia gak mau. Orang jadi menaruh segan. Tahap awal mungkin dia dikucilkan, lama kelamaan dia akan disegani oleh masyarakat. Dan bukti seperti itu banyak sekali jamaah. Maka jaga baik-baik ya komitmen sebagai seorang muslim untuk selalu menjaga diri, jangan mengikuti arus maksiat yang dilakukan oleh masyarakat. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kewibawaan seorang muslim di hadapan mereka. Meskipun kita bertakwa kepada Allah, yang dicari bukan untuk tujuan ini, tapi yang dicari apa? Untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang dia itu mencari wibawa, bahasa lainnya nyari aura, mencari apa? Aura jiwa. Itu dengan aneka cara yang mereka lakukan. Tapi banyak yang gagal. Kamu harus poso mutih. Nek bar poso mutih engko kudu nginep ning kuburan 3 dina. Setelah itu nanti nyembelih pitik cemani. Setelah itu nanti ada ritual seperti ini, ritual ini. Tujuannya untuk membangun inner beauty, biar dia semakin berwibawa, aura dirinya nampak. Salah seperti ini caranya. Dan saya pernah ketemu orang kayak gitu. Perubahannya itu drastis banget. Dia itu nggak pernah sholat, tapi tiba-tiba rajin adzan. Cuman masalahnya hanya bertahan 3 hari. Mungkin, wallahu a'lam, pesan dari gurunya, ya, lelakon mong telong dino, lelakon cuma 3 hari. Itu di daerah Klaten. Ya ora dadi, Pak. Balik mana seperti biasanya. Baik. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Dan jangan engkau jadikan hari puasamu dengan hari ketika tidak puasa sama saja. Dengan puasa Anda ingat, kalau saya berbuat maksiat nanti akan menghilangkan pahala puasa saya. Sehingga saat Anda berpuasa, sayangi pahala puasa ini. Jangan melakukan maksiat. Ada pemandangan yang haram untuk dilihat, dia berusaha untuk memalingkan wajahnya. Kalau enggak lagi puasa, wah agak karuan. Tapi karena puasa, dia sayangi pahala puasanya sehingga dia jaga dirinya. Ketika puasa, biasanya sebelum puasa dia rajin untuk ghibah, kerenengan dengan tetangganya, satu demi satu dipetani. Begitu puasa eling iki poso, akhirnya dia jaga lisannya, nggak berani untuk kerenengan. Engko ae bar buka padha mawon ya, sama saja. Tayyib. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan bisa membangun tazkiyatun nufus dalam bentuk melaksanakan ketaatan kepada Allah sepanjang Ramadan dan berusaha untuk meninggalkan semua potensi maksiat. Lalu di antara bentuk yang lain yang bisa kita gunakan untuk tazkiyatun nufus adalah dengan ta'zim syahri Ramadan, memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu berangkat dari ketakwaan batin. Maka mengagungkan syiar agama bagian dari apa? Membangun tazkiyatun nafus. Karena itu, kalaupun ada orang yang boleh nggak puasa, sebutkan orang boleh nggak puasa. Wanita haid, nifas, terus apa lagi? Musafir, terus siapa lagi? Orang yang sakit, terus siapa lagi? Orang yang sudah tua, nggak sanggup puasa, orang yang punya udzur, dan semua udzur yang lainnya. Kalaupun tidak puasa, bukan berarti terus boleh makan di tempat umum,
ditampakkan di tempat umum. Jangan. Hormati Ramadan. Dengan cara apa? Kalaupun makan, ya makan di tempat yang tersembunyi. Jangan ditampakkan di depan umum. Dalam rangka untuk menghormati Ramadan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan kalau Anda punya warung, apa ruginya ketika Ramadan tutup? Rugi enggak, Pak? Rugi ya? Rugi apa? Rugi radodol. Jika Anda tidak jualan, apakah akan mengurangi jatah rezeki? Kalla, tidak sama sekali. Tawakal kepada Allah, atur waktu, buka di atas jam 4 atau jam 5. Melayani orang yang mau berbuka. Tapi Pak, kan ada orang yang berhalangan, haid dan seterusnya. Insya Allah ada jatah rezekinya masing-masing. Wanita haid masih bisa makan meskipun warung Anda tutup. Nggak ada ceritanya gara-gara warung Anda tutup terus dia nggak bisa makan, nggak ada ceritanya. Baik. Jadi agungkan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan semua bentuk memuliakan syiar agama Allah itu berangkat dari ketakwaan batin. Yang kedua, memuliakan salat dengan berusaha untuk menjaga salat tepat waktu, dan kalau bisa hadir sebelum iqamah. Hadir sebelum iqamah sebagai bentuk apa? Memuliakan salat. Kok bisa, Pak? Penjelasannya seperti ini. Kalau Anda dikasih undangan sebuah acara, dalam acara itu akan menghadirkan gubernur atau kepala negara atau bahkan presiden, maka sebagai masyarakat yang baik, Anda hadir setelah Pak Presiden atau Anda hadir sebelum Presiden? Setelah atau sebelum? Sebelum. Baik. Sebagai jamaah yang baik, ketika kajian, hadir sebelum Ustadz datang atau setelah Ustadz datang? Atau setelah Ustadz pulang? Hadir setelah Ustadz pulang. Ini golek sego nek kaya ngene iki. Dalam rangka untuk menghormati majelis ilmu, kita hadir sebelum acara dimulai. Begitu ya? Sebagaimana dalam rangka untuk menghormati tokoh yang diundang, kita hadir sebelum yang bersangkutan datang. Maka biasanya jamaah akan disiapkan dulu. Para peserta akan disiapkan dulu. Dalam rangka untuk menyambut pejabat yang akan datang. Jangan pejabatnya datang kok masih sepi, Pak. Nggih, mohon maaf Pak Gubernur, tolong ditunggu sebentar ya. Jamaah kami biasanya kayak gini. Gubernurnya dulu datang baru jamaahnya datang. Masya Allah. Ada sebagian ulama yang memberikan sebuah pernyataan, bagian dari min ta'dhimis shalah ayyatiya qabla al-iqamah. Bagian dari memuliakan salat adalah kita datang sebelum salat dimulai. Hadir sebelum acara dimulai, itu bentuk menghormati acara. Maka hadir sebelum salat dimulai adalah bentuk menghormati salat. Sehingga upayakan, jadikan komitmen, jangan sampai saya hadir salat setelah salat dimulai. Sehingga kita datang sebelum salat, sebelum dikumandangkan iqamah. Caranya gimana, Pak? Biar kita selalu datang sebelum iqamah dikumandangkan. Anda jadi imam, Masya Allah. Ini tidak mungkin ya, imam komat dulu sebelum imam datang. Tapi kan nggak mungkin semuanya jadi imam, kabeh makmum ya, imamnya cuma satu. Ya, maka berusaha jadi makmum yang tertib, hadir sebelum iqamah dikumandangkan. Baik. Dan Nabi SAW menyebut ibadah salat ini sebagai kenikmatan yang tertinggi yang beliau rasakan. Kenikmatan yang tertinggi yang beliau rasakan ketika di dunia. Sehingga beliau pernah membuat pernyataan, beliau pernah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Ketenangan batinku dijadikan oleh Allah di dalam salat.
Maka bagi Rasulullah SAW ketika beliau salat, beliau merasa nyaman, tenang, tentram, gitu ya. Orang kalau sumpek Pak, biasanya yang dicari apa Pak? Refreshing, ya. Kita refreshingnya apa? Kita refreshingnya apa? Mancing, pit-pitan. Terus apa lagi? Ke tempat wisata. Apa lagi Pak? Nonton TV. Dolanan gaple, Masya Allah. Jangan sampai terjadi ya. Kalau Anda merasa tenang dan refreshing Anda adalah kegiatan hiburan duniawi, berarti kita anak dunia. Kita terlalu kedonyan. Sehingga refreshing kita adalah refreshing hiburan dunia. Tapi kalau Anda menjadikan, ketika Anda menjadikan refreshing Anda adalah hiburan akhirat, sumpek, bingung, banyak masalah, buka Quran, baca Quran, datang ke kajian, dengerin murotal, membaca Quran, bahkan termasuk diantaranya sholat. Dari situ Anda mendapatkan ketenangan, sehingga suasana sumpek itu jadi turun. Masya Allah. Ini adalah pelarian seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Allah jadikan ketenangan jiwaku ketika salat. Karena itu kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau punya masalah besar langsung salat. Bisa ditiru Pak? Debt collector sudah di depan mata, Masya Allah. Langsung sholat. Mas, aku ingin nagih utang kok kue sholat. Ora butuh sholatmu aku. Ini masalah besar kamu ini ya. Baik. Karena memang sholat adalah solusi bagi seorang hamba ketika dia punya masalah dan dia tidak bisa menyelesaikannya. Apakah semua masalah yang kita punya kita bisa selesaikan sendiri Pak? Banyak yang kita nggak bisa menyelesaikan. Maka jangan jadi orang yang kementus, kemaki, kemelinti, semuanya mau diselesaikan sendiri. Kita itu lemah. Pada saat kita punya masalah dan kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gelar sajadahmu, kerjakan sholat. Rasakan ketenangan batin dalam posisi ketika Anda sholat, berpadu karo bojone sholat. Maka kalau bapak sering sholat, ngopo Pak kok sholat nesu karo awakmu. Indikator gak seneng karo bojone apa? Sholat. Nggih Mas? Sudah pernah kayak gitu? Gimana? Usia berapa? 15 tahun. Oh pantas ya. Pernah diseneni Ustadz? Pernah. Setelah itu ngapain? Sholat. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Pelampiasan untuk mencari ketenangan seorang mukmin yang sejati adalah melaksanakan sholat. Silakan dicoba jamaah. Coba. Ketika Anda punya masalah dan Anda terasa berat banget, kerjakan sholat. Wudu kemudian sholat. Ada? Dan tenangkan Anda ketika sholat. Insya Allah Allah kasih solusi. Bisa jadi bukan dari usaha Anda, tapi Allah yang ngasih jalan keluar. Baik. Berikutnya, bagian dari usaha untuk tazkiyatun nufus adalah menderma, mengeluarkan hartanya untuk orang lain yang membutuhkan. Atau dengan bahasa yang lain adalah membahagiakan orang lain. Dan bisa jadi kita turut bahagia di saat kita sedang membahagiakan orang lain. Rasanya senang. Nyawang ada tetangganya yang membutuhkan, lalu kita bantu, kemudian tetangga kita tersenyum, kita ikut tersenyum. Ada nggak orang yang saat dia ngasih sesuatu, dia merasa bahagia? Banyak Pak ya?
Banyak, kadang di acara-acara TV itu. Setelah dia ngasih sesuatu, dia nangis. Nangisnya itu bukan nangis karena kelangan donyo. Nangis kenapa? Nangis bahagia. Membantu orang, kemudian yang dibantu itu merasa berterima kasih. Dia senang sekali, terus kita ikut senang dan sampai kita nangis. Kita nangis karena bahagia. Nah, saat Anda nangis ketika membahagiakan orang lain, ada ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Karena itulah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil harta mereka, sadaqatan sebagai zakat, sebagai sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan membersihkan mereka dan mensucikan hati mereka. Karena sahabat ketika menyerahkan zakat dan diterima oleh Rasulullah SAW, bahagia mereka itu luar biasa. Nabi SAW bersedia untuk menerima hartaku. Itu bahagianya terasa dalam diri mereka. Dan mereka merasa senang, kemudian tersucikanlah harta mereka dan diri mereka. Wasalli alaihim, dan berikanlah doa untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu akan membuat mereka jadi semakin tenang. Dan Nabi SAW mendoakan, Allahumma salli ala fulan, Allahumma salli ala ali fulan, ya Allah berikanlah salawat kepada fulan dan keluarganya yang telah menyerahkan zakatnya. Di CBM menampung zakat enggak? Menerima zakat? Baik. Saat ada orang yang setor zakat, zakat fitrah atau zakat mal, diterima oleh panitia. Pada waktu diterima, tampakkan penghormatan Anda kepada yang ngasih. Dengan cara apa? Dengan cara doakan beliau. Doakan. Di depan beliau tidak apa-apa. Terima kasih Pak, semoga jadi amal yang diterima. Semoga amal Bapak ini menjadi pahala kelak di yaumil akhir. Sehingga yang bersangkutan merasa dihargai pemberiannya. Meskipun kita tidak tahu suasana batinnya, apakah beliau mau cari pujian atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi posisi Anda sebagai penerima, penampung zakat, jangan lupa doakan mereka. Nah, itu akan menambah ketenangan batin bagi dirinya. Kemudian para ulama mengatakan ketika ada orang bertanya kepada beliau, man as'adun nas, siapakah manusia yang paling berbahagia? Jawabannya adalah man as'adan nas, yang bisa membahagiakan orang lain. Nyeneng nawong liya itu bagian dari tazkiyatun nufus. Karena itulah sampai Nabi SAW pernah mengatakan, saya membersamai seseorang fi hajatin lahu, untuk menunaikan hajatnya. Ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai daripada saya berada di Masjid Nabawi selama sebulan. Ada orang misalnya, mau kemana mas? Perpanjangan SIM, ayo tak kancani. Ketika ditemani gimana pak? Orang ini kan lebih tenang, lebih nyaman. Ono koncone. Jadi menemani seorang muslim fi hajatin lahu, ketika dia ingin menunaikan kebutuhannya, itu termasuk amal soleh yang nilainya besar. Karena itu salah satu di antara akhlak yang terpuji adalah ringan memberikan bantuan. Sehingga saat ada orang membutuhkan dan kita tahu dia membutuhkan, Anda jangan diam saja, ngewangi naikkan barang ke motor, dia ketika butuh kesulitan apa kita bantu. Kalau lawan jenis gimana pak? Tidak apa-apa. Yang dilarang itu nyentuh, bukan membantu. Dan Anda bisa membantu tanpa bersentuhan fisik, silahkan. Kadang kita buang muka ya, barno wae kepleset rapopo. Aduh pak, bapak kalau ngerti bapak yang bisa bantu, bantu pak. Dan harus itu, jangan biarkan dia dalam kondisi celaka.
Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Oh, ini pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya menemukan perhiasan emas kurang lebih 1,5 gram, kisaran harga 1 juta lebih, tapi tempat menemukan di perantauan Jakarta, sehingga kami tidak memungkinkan untuk mengumumkannya, dan kejadiannya sudah hampir 1 tahun. Bagaimana sikap saya? Harus diapakan emas ini? Baik, kewajiban orang yang mengambil barang temuan adalah diumumkan. Kalau dia nggak sanggup untuk mengumumkan, ada kecenderungan untuk memilikinya, maka sebaiknya dititipkan orang lain yang berada di sekitarnya. Ya. Karena para ulama mensyaratkan orang yang nemu barang dan dia amanah untuk mengembalikannya, silahkan dia ambil. Tapi kalau dia merasa saya nggak amanah atau saya nggak mungkin mengumumkan, Anda nemu di mana, tolong titipkan ke orang. Pak, saya nemu ini, tolong umumkan Pak ya, karena saya mau pulang, saya nggak mungkin mengumumkan. Sehingga dengan itu Anda lepas tanggung jawab. Masalah apakah orang itu nanti menyalahgunakan amanah atau tidak, itu urusan dia. Wallahu a'lam. Tapi kalau barangnya sudah di sini, maka Anda bisa sedekahkan atas nama pemilik. Sebab kalau Anda umumkan kayaknya sudah nggak mungkin. Silakan Anda sedekahkan atas nama pemilik. Dan Allah Maha tahu kepada siapa pahalanya akan disalurkan, meskipun Anda nggak tahu namanya. Wallahu a'lam.